Shalom, Shalom, shalom. shalom. Biarlah kiranya damai sejahtera, rahmat kasih karunia Tuhan senantiasa Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Apapun kondisi di tengah dunia saat-saat ini, percayalah mujizat Tuhan pasti nyata bagi setiap orang percaya. Mari seperti pengalaman Nabi Elia, di mana ada awan setelapak tangan. Terlihat kecil mulanya, tapi itulah menjadi tanda nyata Tuhan akan bekerja dan menyempurnakan kuasa pembelaannya bagi kita. Mari kita datang saat ini sebagai pendoa, sebagai penyembah Tuhan. Kita berdoa lebih dahulu menyerahkan ibadah doa kita saat sore malam hari ini. Haleluya. Kami percaya Engkau Tuhan Allah yang hidup, Allah yang benar dan setia. Engkau sempurna dalam setiap perkataan perbuatanmu Tuhan. Engkau Allah Alfa dan Omega. Apa yang Engkau telah mulai dalam hidup kami percaya Engkau akan akhiri dengan sempurna dan mulia. Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami dan Engkau senantiasa memperhatikan kami. Tidak sedetik pun Kau tinggalkan kami Tuhan, orang-orang yang sungguh-sungguh percaya berharap padamu. Pada saat sore hari ini kami datang meredahkan hati sebagai rumah doamu, sebagai penyembahmu Bapa. Layakkan kami sekalian di dalam kuasa darah-Mu. Mampukan kami sekalian dengan kekuatan Roh Kudus-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan dimana berada saat-saat ini. Biarlah sungguh-sungguh hati kami angkat untuk kami datang Tuhan. Masuk dalam hadirat-Mu menyembah mengagungkan Engkau. Berkati kami semua, urapi kami semua. Segala pekerjaan iblis yang mengganggu konsentrasi kami tolak semua itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami masuk lebih dalam hadirat-Mu Tuhan. Berkatilah ibadah kami, berkati kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Mari kita akan masuk menyembah Tuhan. Angkat hatimu Bapak Saudara. Arahkan hatimu sungguh-sungguh. Betul-betul engkau mengalami jamahan tangan Tuhan saat engkau datang menyembah Tuhan. Saat engkau datang memuji kebesaran Tuhan. Saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Biarkan Roh Kudus Allah tanpa batas bekerja dalam hatimu. Haleluya. Saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembahmu, saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, saat ku menyembah-Mu, haleluya. Saat ku menyembah-Mu, kami datang Tuhan. Roh-Mu bekerja. Saat ku
tahta di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Biarkan musik memuji Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami angkat tangan kami Tuhan, kami angkat hati kami Tuhan, kami datang menyembah-Mu Tuhan. Oh, ini kami Tuhan, ini kami Bapa, kami mau datang menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Kita akan datang menyembah Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, kami rasakan hadirat-Mu Tuhan, kami rasakan jamahan-Mu Tuhan, kami rasakan Roh-Mu bekerja. Kami angkat hati kami, kami buka hati kami Tuhan. Inilah kami Bapa, kami datang apa adanya, kami merendahkan diri, kami bersyukur, kami mau menyembah-Mu, kami mau tinggikan nama-Mu, kami mau puji kebesaran, kami mau puji keagungan-Mu Tuhan. Haleluya.
Mari wabi saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi, kesulitan apapun yang terjadi dalam hidup kita, kuncinya jangan berhenti berdoa, jangan berhenti menyembah Tuhan. Tuhan pasti nyatakan pertolongan, Tuhan pasti nyatakan pembelaan, Tuhan pasti nyatakan pembukaan jalan yang dari. Percaya Dia kuasa dan Dia tidak terbatas oleh apapun yang ada di dunia. Itu sebabnya tetaplah percaya, tetaplah berdoa sampai mujizat Tuhan dinyatakan. Mujizat-Mu nyata dalam hidup kami. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Amin. Percaya, haleluya. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Amin. Semua dapat Kau lakukan. Ya, apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin. Sekali lagi, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu sekali lagi. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku
Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Oh haleluya, hanya Kau yang kami percaya Tuhan. Kepadamu kami mengadu, kepadamu kami berharap Tuhan, kepadamu kami berserah Tuhan. Haleluya, hanya Kau Tuhan yang punya kuasa tak terbatas. Hanya Kau Tuhan yang paling mampu, paling berkuasa dalam hidup kami. Oh haleluya, oh haleluya, 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 oh haleluya. Yesus, Kau sempurna dalam kuasa-Mu, ajaib dalam kuasa-Mu, sempurna perbuatan-Mu Tuhan, ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kau Tuhan andalan kami, Kau Tuhan yang kami percaya. Hanya Padamu kami percaya. Kami percaya Kau Tuhan tidak berubah, dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Oh Kau Maha Kuasa, Kau Maha besar, Maha mulia dalam hidup kami. Kau tak terbatas, tak terkalahkan, tak terbandingkan. Kau Tuhan, haleluya. Oh haleluya, kami sembah hanya Kau Tuhan. Hanya Kau yang kami sembah, hanya Kau yang kami agungkan, hanya Kau yang kami andalkan Tuhan. Kami percaya hanya Padamu Tuhan. Oh, hanya Kau Tuhan andalan kami, hanya Engkau Tuhan yang paling mengerti dalam hidup kami Tuhan. Tiada lain seperti Engkau Tuhan. Kami mau terus percaya, kesulitan apapun yang terjadi kami mau terus percaya. Kesulitan apa yang terjadi kami mau terus percaya andalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Haleluya, 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 haleluya. Aku percaya ada mukjizat. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya, aku percaya ada mukjizat. Angkat tanganmu bagi saudara yang percaya. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Kau Tuhan jadi andalanku, Kau Tuhan jadi andalanku. Amin. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya.
percaya, angkat tanganmu serukan. Aku percaya ada mujizat. Amin, amin, amin. Aku percaya Tuhanku dasar, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya, sekali lagi. Aku percaya, haleluya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dasar, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Bapa di dalam surga, kami kembali datang kepadamu dengan ucapan syukur. Engkau sudah memberi kesempatan kami memuji, mengagungkan Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Sekarang kami siap untuk mendengarkan sebagian firman-Mu, untuk memberikan dorongan kami Tuhan, di mana semakin hari kami boleh semakin mempermuliakan nama-Mu lewat kehidupan kami ini Tuhan. Karena kami tahu banyak hal yang terjadi dalam kehidupan ini, dan kami juga sedang Engkau ingatkan tentang penyangkalan seperti Petrus. Untuk itu mari Engkau tolong Tuhan, supaya firman-Mu semakin jelas dinyatakan, sehingga kami tidak menjadi kehidupan seperti Petrus yang menyangkal Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapi kami sekalian, urapi hamba-Mu, dan biar hadirat-Mu ada di tengah-tengah setiap sidang jemaat-Mu dan yang mendengarkan Tuhan, sehingga kami semua boleh merasakan kehadiran-Mu Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan. Namun kami juga menyadari kalau masih ada kuasa-kuasa yang akan berusaha untuk menggagalkan pemberitaan firman-Mu, baik itu menolak atau menyangkal firman-Mu. Satu hati dengan kuasa nama-Mu untuk usir dan perintahkan semua kuasa roh, perintahkan kamu keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menguasai setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kami akan buka hati untuk firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya ucapkan selamat sore menjelang malam kepada seluruh sidang jemaat dimanapun berada. Kita sudah memuji, menyembah Tuhan, dan biarlah semua itu boleh berkenan di hadapannya, karena semua itu Tuhan yang melihat di dalam hati kita masing-masing di saat kita memuji dan menyembah kepada Tuhan. Untuk itu mari pada kesempatan sore malam hari ini kita masih berbicara dengan tema yaitu Petrus menyangkal Yesus. Kita sudah membahas bahwa Petrus menyangkal Yesus sebagai orang Galilea. Ya, artinya menyangkal panggilan dan pilihan Tuhan. Ini kita sudah pelajari. Dan yang kedua, Petrus menyangkal Yesus sebagai orang Nazaret. Petrus menyangkal firman pengajaran benar dan menyangkal penggembalaan. Tidak mau untuk tergembala. Dan yang ketiga yang sedang atau masih kita bicarakan, yaitu Petrus menyangkal sampai bersumpah dan mengutuk. Ini yang kita mau bahas malam hari ini untuk
kita lebih mengerti. Ya, jadi Petrus ya menyangkal atau penyangkalan Petrus yang ketiga, Petrus menyangkal Yesus sampai bersumpah dan mengutuk. Berarti waktu Petrus mengutuk berarti Petrus berada dalam suasana kutukan. Sedang Yesus berkorban mati di atas kayu salib untuk melepaskan kita dari suasana kutukan dosa. Sehingga kita bisa menerima berkat Abraham dalam kehidupan kita ini. Jadi Petrus menyangkal Yesus dengan bersumpah dan mengutuk. Ini sama dengan Petrus menolak salib Kristus atau menolak korban Kristus. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kehidupan yang menolak korban Kristus atau menolak salib Kristus itu akan menjadi sama dengan iblis. Ya, kita sudah tahu waktu Yesus menyatakan ya, akan ke Yerusalem, akan dibunuh, akan bangkit. Tapi Petrus menarik ke samping, katakan guru enggak akan terjadi padamu. Tapi Yesus mengatakan engkau batu sandungan, nyahlah iblis. Jadi kehidupan yang menolak korban Kristus atau menolak salib Kristus itu akan menjadi sama dengan iblis. Nah, inilah kita harus hati-hati di dalam kehidupan kita saat ini. Sebab banyak kehidupan bahkan hamba-hamba Tuhan yang menolak salib Kristus. Artinya tidak mau menderita sengsara daging bersama Kristus. Nah, ini saudara yang harus kita waspadai atau harus hati-hati di akhir zaman ini. Nah, kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal ke-8 ayat 44, ya, Yohanes 8 ayat 44, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Di sini iblis itu sama dengan pembunuh dan pendusta. Waktu PA kemarin tanggal 17 ya, dalam ibadah PA kita sudah membahas ya, tentang yaitu membunuh sama dengan kebencian. Sampai kebencian tanpa alasan. Itulah kalau kebencian tanpa alasan sama dengan tidak memiliki kasih. Nah, malam hari ini kita masih mau untuk membahas ya, tentang pendusta. Jadi orang yang menolak salib Kristus sama dengan iblis seperti Petrus, sama dengan pendusta. Apa praktek ya, pendusta yang dimaksud di sini? Yang pertama, ya, Yohanes 2 ayat 4. 1 Yohanes, surat Yohanes pertama. 1 Yohanes 2 ayat yang keempat. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, dia-nya huruf besar, mengenal Tuhan, mengenal Yesus. Tetapi ia tidak menuruti perintahnya. Ia adalah seorang pendusta. Dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Ini praktek pendusta yang pertama ini. Artinya tidak taat, tidak dengar-dengar kepada firman pengajaran yang benar. Di dalam pendusta tidak ada kebenaran. Berarti dalam segala bidang hidupnya juga tidak benar. Nah, ini. Jadi pendusta di sini
adalah tidak taat dengar-dengar dengan firman pengajaran itu sudah menjadi pendusta. Praktek pendusta yang kedua yaitu 1 Yohanes 4 ayat 20. 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ini ya, sama dengan membenci sesama tanpa alasan. Kalau tidak menuruti firman, tidak taat dengar kepada firman Tuhan, pasti akan terjadi kebencian. Kenapa bisa membenci? Sebab tidak menuruti kebenaran firman, tapi menurut kehendak daging sendiri, kebenaran diri sendiri. Mulai dalam nikah, kebencian di dalam nikah, suami istri saling membenci, anak membenci orang tua, oleh karena kebenaran diri sendiri. Membenarkan diri sendiri, tidak menuruti firman. Kalau saling membenarkan diri sendiri, ya, itu bisa timbul kebencian. Tetap oleh karena tidak menuruti firman. Tetapi kalau kita sama-sama menuruti firman Tuhan, maka tidak akan ada kebencian. Karena satu. Ya. Ini saudara dikasih Tuhan. Kebencian di dalam penggembalaan. Saling membenci dalam penggembalaan, dalam jemaat. Sampai jemaat membenci gembala. Ya. Oleh karena kemarin sudah diterangkan juga kenapa terjadi seperti itu. Di dalam hidup penggembalaan juga. Nah. Dan yang ketiga, ya, praktik pendusta yang ketiga itu adalah Yohanes 8 ayat 44. Ya. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu, yaitu iblis. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Jadi yang ketiga ini adalah berkata dusta. Berkata berarti berkata yang tidak benar. Ya, berkata yang tidak benar. Ya, ya, yang menutupi yang salah. Ya, ya, dibenarkan, perkata tidak benar. Perkataan yang memfitnah. Yang benar jadi salah. Yang salah jadi benar. Sampai seperti menghujat Tuhan. Menghujat firman pengajaran yang benar. Dan kalau kita melihat di dalam Wahyu 21 ayat 27. Akibatnya berdusta. Ya, Wahyu 21 ayat yang ke-27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. Atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Tapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Jadi akibatnya berdosa tadi. Dengan ya, 3 hal tadi. Ya, itu. Akibatnya nama tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Kalau nama tidak tertulis dalam kitab kehidupan berarti tidak bisa masuk Yerusalem baru. Atau tidak masuk dalam kerajaan surga kekal. Ya. Sampai nanti akhirnya masuk dalam lautan api dan belerang. Yaitu kematian kedua. Binasa untuk selamanya. Siapa yang masuk? Kalau kita periksa lagi dalam Wahyu 21 ayat 8. Ya, termasuk pendusta ini.
ya, tidak masuk ya, di dalam kerajaan surga, tapi akan ada di lautan api yang menyala dengan api dan belerang. Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh tadi, kebencian, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Ini akibatnya saudara dikasih Tuhan. Oleh karena tadi ya, tidak taat dengar-dengar kepada firman pengajaran benar, membenci sesama tanpa alasan, dan berkata-kata yang tidak benar. Akibatnya nama tidak tertulis, dan akibatnya adalah masuk di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Masuk dalam kematian yang kedua. Lalu bagaimana supaya kita tidak menjadi pendusta seperti iblis? Kita baca Efesus 4. Efesus 4 ayat 21 sampai 25. Efesus 4, 21, 25. Karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta. Buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Sesama anggota tubuh Kristus. Mulai dari nikah, sesama anggota dalam nikah, sesama anggota dalam penggebalan dan selanjutnya. Jadi supaya kita tidak menjadi pendusta seperti iblis, maka kita harus mengalami pembaharuan atau keubahan hidup dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Masalahnya sekarang dengan apa kita dibaharui? Ya, dengan apa kita dibaharui? Ya, yang pertama, ya, untuk kita mengalami pembaharuan yang pertama, Matius 26 ayat 75. Matius 26 ayat 75. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Petrus seharusnya binasa. Nama Petrus ya dicoret dari kitab kehidupan. Sebab menjadi pendusta. Yaitu menyangkal Yesus 3 kali. Ini berarti tubuh, jiwa dan roh menyangkal Yesus. Tetapi masih ada kesempatan bagi Petrus setelah mendengar suara kokok ayam. Jadi kita dibaharui ya, lewat firman penggebalaan yang bagaikan kokok ayam. Firman penggebalaan suka diulang-ulang. Bukan untuk memboskan. Bukan tidak ada apa yang harus disampaikan. Tapi inilah bentuk firman penggebalaan. Seperti kokok ayam. Jadi firman penggebalaan adalah firman pengajaran yang diulang-ulang. Dibukakan rahasianya. Lebih diperjelas lagi. Lebih
dijelaskan, lebih ditekankan lagi. Setelah Petrus mendengar kokok ayam 3 kali, Petrus menangis. Sedih hatinya. Artinya buat kita firman penggembalaan memperbaharui hati kita menjadi hati yang jujur. Terutama terhadap firman pengajaran yang benar. Jujur itu artinya, mengakui firman Tuhan. Pengertian jujur di sini yang pertama, mengakui kebenaran firman Tuhan. Jadi setelah mendengar kokok ayam, Petrus teringat akan perkataan Yesus bahwa ia akan menyangkal Yesus 3 kali. Inilah sehingga Petrus teringat. Sesudah bisa mengakui kebenaran firman Tuhan, baru kita bisa mengakui dosa dan hidup dengan benar. Mungkin setelah Petrus mengakui, waktu Petrus dikatakan bahwa sebelum ayam berkokok 3 kali menyangkal aku tadi. Jadi setelah mendengar firman itu, bisa mengakui kebenaran firman. Oh iya benar ya, dulu firman dulu yang dikatakan Yesus tadi, sebelum ayam berkokok menyangkal 3 kali. Oh benar, setelah mengakui kebenaran firman Tuhan, baru bisa mengakui dosa. Tuhan yang benar, aku yang salah. Petrus kan seperti nangis, kenapa? Ya Tuhan waktu itu ngomong, ternyata aku yang salah. Dan sekali Petrus seperti itu, Petrus yang Tuhan katakan di atas kamu adalah batu karang akan didirikan jemaat. Tapi kalau di sini kita lihat itu, Petrus seharusnya sudah dicoret dari buku kehidupan. Tetapi satu fakta yang nyata, bahwa Petrus setelah dia bertobat, setelah dia mengakui kebenaran firman Tuhan, maka Petrus sungguh dipakai oleh Tuhan, yaitu di saat dia menyampaikan firman Tuhan di dalam Kisah Rasul pasal 2, maka itulah mulai gereja hujan awal. Dia menyampaikan firman Tuhan dengan berani, 3.000 orang percaya dan memberi diri baptis. Itu gereja hujan awal dan seterusnya ini. Bahkan nama Petrus yang tadi sudah dicoret, nama itu sekarang ada di kota Yerusalem yang baru. Di dalam Wahyu 21 ayat 14. Wahyu 21 ayat 14. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Berarti nama Petrus juga tertulis dalam kitab kehidupan. Kalau kita tidak tergembala, kemarin juga sudah terangkat dalam PA, bagaikan pohon ara di tepi jalan. Saudara dikasih Tuhan, ini hati-hati yang langsung akan dikutuk. Tapi kalau tergembala seperti pohon ara di tengah-tengah kebun anggur, masih ada kesempatan ini. Kemudian yang kedua yang harus diperbaharui dengan firman penggembalaan, artinya mengakui kebenaran firman dan menyadari dosa. Tetapi yang kedua, di sini juga bisa lewat yaitu doa dan puasa untuk memperbaharui ini. Bisa lewat doa dan
berpuasa. Ya. Ya. Jadi kalau kita sudah nggak lagi mampu ini, ya, kita bisa datang lewat berpuasa. Ya. Masuk dalam perobekan daging ini. Ya. Sehingga ya, kita akan mengalami kuasa Roh Kudus. Sehingga kita bisa jujur. Artinya, bila ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Ya. Mulai jujur dalam pengajaran yang benar. Ya, katakan ya, tidak katakan tidak. Ya. Jadi kalau kita bisa jujur dalam pengajaran, maka kita juga bisa jujur dalam segala hal. Kalau di dalam Amsal pasal 3 ayat 32. Amsal 3 ayat 32. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan. Tapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Tuhan bergaul erat. Jadi kalau kita jujur, ya, jujur terhadap firman pengajaran yang benar, khususnya mulut ini jujur, perkataan jujur, kita bergaul erat dengan Allah. Sehingga Tuhan tidak pernah tinggalkan kita karena bergaul erat. Tuhan tidak tinggalkan kita. Kita tidak meninggalkan Tuhan karena ada pergaulan yang erat. Maka kita selalu berada di dalam pelukan tangan belas kasihan Tuhan. Kalau kita bergaul erat. Kalau kita bergaul dengan erat, hasilnya. Nah ini. Hasilnya kalau kita bergaul erat dengan Tuhan. Hasilnya yang pertama yaitu Kejadian 6, 8, dan 9. Ya, kalau kita bergaul erat dengan Tuhan, hasilnya apa? Ya, pertama atau A, Kejadian 6, 8, 9. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar, jujur, dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Tidak bercela berarti jujur. Ya. Kalau dalam terjemahan lama dituliskan tulus hati. Ya. Jujur itu sebab tulus hati. Jadi seperti Nuh dilindungi dan dipelihara terhadap air bah. Karena dia jujur, benar, dia bergaul dengan Tuhan, maka ya, mengalami perlindungan dan pemeliharaan Tuhan dari air bah. Artinya buat kita akan mengalami kuasa perlindungan dan pemeliharaan Tuhan di saat-saat seperti ini. Mengalami kuasa perlindungan pemeliharaan Tuhan antara lain yaitu kuasa perlindungan dan pemeliharaan dari Tuhan secara ajaib terhadap dosa-dosa sampai puncaknya dosa makan minum, dosa kawin mengawinkan, sehingga kita bisa hidup benar dan suci. Secara jasmani kita juga dipelihara oleh Tuhan. Saat masa pandemi seperti ini, ya, kita bisa merasakan bahwa ada perlindungan dan ada pemeliharaan dari Tuhan secara langsung. Dan kalau kita mengenai kuasa perlindungan pemeliharaan Tuhan, antara lain kuasa perlindungan dari penghukuman Tuhan yang akan datang. Kalau tidak masuk penghukuman yang akan datang, perlindungan dari penghukuman akan datang, berarti hidup kekal, tidak terkena hukuman Tuhan. Dan yang kedua, Nuh mendapat pertolongan dari Tuhan terhadap air bah, sampai air bah itu surut.
Artinya buat kita sekarang, kita mengalami kuasa pertolongan Tuhan dari segala pencobaan, dari segala masalah yang mustahil sekalipun, dan semua masalah diselesaikan oleh Tuhan tepat pada waktunya. Dan yang ketiga, Henokh, ya, Kejadian 5, ya, Kejadian 5, ayat 24. Kejadian 5 ayat 24. Pelayan siap. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Jadi kalau Nuh tadi bergaul dengan Allah mendapatkan perlindungan pemeliharaan Tuhan dari air bah sampai air bah itu surut. Tetapi kalau kita melihat Henokh yang juga hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia diangkat oleh Allah. Jadi Henokh bergaul dengan Allah sehingga ia diangkat Allah. Artinya sekarang kita mengalami kuasa pengangkatan. Kuasa pengangkatan antara lain yaitu yang pertama kuasa pengangkatan dari kegagalan. Ya, mungkin kita pernah mengalami kegagalan, tapi ada kuasa pengangkatan. Kalau kita bergaul erat dengan Allah. Ada kuasa pengangkatan dari kegagalan, dari keterpurukan, sehingga kita bisa menjadi berhasil dan indah pada waktunya. Mungkin kegagalan-kegagalan terjadi, tetapi kita akan mengalami kuasa pengangkatan. Dari gagal menjadi berhasil pada waktunya Tuhan. Dan kita dipakai oleh Tuhan dalam kegerakan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna, yaitu kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Sampai kita nanti masuk dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Dan kita akan dibaharui terus menerus oleh Tuhan. Lewat firman pengajaran benar. Sampai menjadi sama mulia dengan Tuhan. Dan kita akan diangkat ke awan-awan yang permai. Dan bersama dengan dia untuk kekal selama-lamanya. Ya, sehingga sungguh-sungguh kita bisa merasakan hasilnya itu. Ya, untuk itu ya, kita mau untuk hidup dalam kebenaran, berkata benar, ya, dan tidak ada dusta atau kebencian. Ya, kalau kita mau jujur dan bergaul erat dengan Tuhan, maka kita akan mengalami pelukan tangan Tuhan. Kita akan bersama dengan dia. Dan kita saatnya mendapat perlindungan, pemeliharaan. Sekalipun nanti Antikris berkuasa. Kita mendapatkan seperti itu. Bahkan saat-saat sekarang pun kita bisa merasakan. Saudara dikasihi Tuhan, di masa pandemi ini kita bisa merasakan bagaimana perlindungan Tuhan. Bagaimana pemeliharaan Tuhan. Kalau saat-saat ini kita mau hidup dalam kebenaran sesuai firman Tuhan. Dikatakan tadi jujur. Dan bergaul erat dengan Tuhan. Maka masa-masa sulit seperti ini. Apapun. Maka kita akan ada dalam pelukan tangan Tuhan. Ya, sehingga sungguh-sungguh ada perlindungan pemeliharaan Tuhan. Dari segala masalah yang ada. Bahkan kita akan mengalami kuasa pengangkatan tadi. Yang mungkin sedang mengalami kegagalan diangkat oleh Tuhan. Sampai nanti kita diangkat di awan-awan yang permai. Biar ini pergumulan kita di hari-hari ini. Jangan kita banyak mengeluh saat-saat seperti ini. Masa pandemi ini. Tetapi kita mau mengikuti apa yang Tuhan ajarkan lewat gerak firman Tuhan ini. Dan kita tahu dengan yakin dan pasti bahwa Tuhan menolong kita sampai nanti. Yaitu seperti Petrus. Sekalipun sudah gagal, tapi
dia boleh mendapat kemurahan, mau tergembala dengan benar, maka namanya sampai tertulis dalam kitab kehidupan. Namanya tertulis, ya, 12 rasul termasuk Petrus, namanya tertulis di dalam kota Yerusalem yang baru. Mari kita mau datang kepada Tuhan saat malam hari ini, ya, dengan kita menyerahkan segala sesuatu yang masih ada pada kita tidak sesuai firman Tuhan, kita lepaskan kepada Tuhan. Kalau saudara merasakan sungguh-sungguh, ya, tidak ada kemampuan, datang kepada Tuhan. Ya, kalau saudara berpuasa, bukan puasa yaitu Senin Kamis sebagai kebiasaan, tapi berpuasa sesuai apa yang Tuhan ajarkan, melihat teladan daripada Yesus, ya, maka waktu dia berpuasa sehingga dia menang atas segala perkara, hanya menuliskan ada tertulis. Mari, ya, ini perkumpulan kita. Tuhan memberkati kita. Jamalah tiap hati, ubahlah kami jadi baru. Kembali dari atas kita pujikan, berkaryalah Roh Kudus. Mohon pada Tuhan, ya Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kita saat ini dengan kuasa-Nya. Amin. Haleluya. Ya. Jamalah kami, jamalah tiap hati, ubahlah kami jadi baru. Itulah kerinduan kami Tuhan, ubah kami Tuhan. ubahlah kami Bapa. Sidang jemaat bangkit berdiri bersama-sama, kita rindukan, ubah hati kami Tuhan. Kami sesuai. Ya, amin. Haleluya Yesus. Haleluya. Bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Mari Tuhan Kau berkarya. Roh Kudus berkarya dalam kehidupan sidang jemaat. Tanpa kuasa urapan Roh kita tidak mampu untuk melawan kedagingan. Jamalah tiap hari, Ya, ubahlah amin. kami jadi Dari atas kembali katakan, mari Roh Kudus berkarya. Kita membutuhkan kuasa urapan. Datang kepada Tuhan, mohon kepada Tuhan. kuasa. Ya Yesus, Jamalah jamah setiap hati. Jamalah tiap hari, ubahlah kami jadi Haleluya. Mari kita mengangkat tangan satu kerinduan permohonan Tuhan, ubah kami Bapa, bentuk kami Bapa. bentuklah kami Bapa, Haleluya. jadikan kami Haleluya. ubahlah Ya, kami kehidupan Bapa, bisa taat dengan bentuklah segala kami yang berubah.
Banyak hal yang terjadi yang belum sesuai dengan kehendak firman. Seringkali kami masih belum bisa taat dengar-dengar kepada firman pengajaran-Mu, khususnya dalam penggembalaan ini Tuhan. Untuk itu Engkau yang mampu menolong di hari-hari ini Tuhan, supaya kami boleh jujur menghadap-Mu untuk firman pengajaran-Mu yang sudah kami terima, yang sudah kami pegang dalam pengembalaan ini, yang sudah menjadi pengalaman dalam hidup ini Tuhan, sehingga kami boleh mengalami pembaharuan Tuhan, supaya nama ini boleh tertulis di dalam buku atau kitab kehidupan ini Tuhan.
Namun seringkali kami juga tidak punya kemampuan. Tapi kami syukur Engkau akan berkarya di dalam kehidupan kami. Roh Kudus akan terus bahkan mengingatkan kepada kami. Seperti Petrus yang sudah menyangkal 3 kali. Bahkan mengutuk. Untuk itu kokok ayam mengingatkan. Demikian juga di hari-hari ini kami membutuhkan firman dalam pengembalaan bagaikan kokok ayam itu yang mampu mengingatkan kita. Roh Kudus akan mengingatkan kita akan firman yang sudah kita dengar, yang sudah menjadi pengalaman dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sehingga di dalam keadaan apapun saat ini, masa pandemi seperti ini, banyak hal yang dialami, tapi kami tetap ada dalam pemeliharaan dan perlindungan daripada Engkau. Biar seluruh sidang jemaat merasakan pemeliharaan perlindungan dari Engkau. Namun mereka Engkau akan ajarkan. Roh Kudus akan juga memimpin kehidupan kami. Supaya kami boleh bergaul erat dengan Engkau Tuhan. Seperti Nuh yang selalu mendapat perlindungan pemeliharaan. Oh haleluya. Seperti Edo juga Tuhan. Yang menghadapi kegagalan Engkau akan angkat. Yang menghadapi masalah keterpuraan Engkau akan pulihkan Tuhan. Oh terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Untuk itu kami hanya dapat bersyukur kepada Engkau Tuhan. Oh Bapa di dalam surga, mari Engkau juga akan pakai setiap kehidupan sidang-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan seperti Petrus nama tertulis di dalam kitab kehidupan. Itulah yang menjadi kerinduan kami. Namun seringkali kami masih belum mampu Tuhan. Tapi malam hari ini Engkau kembali memberitahukan, menekatkan kepada kami Tuhan. Untuk sungguh-sungguh saat ini kami tidak sampai menyangkal seperti Petrus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Serahkan seluruh sidang jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bapa di dalam surga, banyak hal yang dialami oleh kami. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau mampu untuk melakukan yang terbaik bagi kami pada waktu-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, serahkan yang ada masalah di dalam nikah ke dalam tangan. Engkau juga akan memberikan Bapa di dalam surga kedamaian, damai sejahtera dalam hidup nikah. Masalah-masalah yang ada Engkau akan mampu mengangkat Tuhan. Biarlah kehidupan nikah masing-masing bisa tetap bergaul erat dengan Engkau Tuhan. Sehingga bisa mengalami satu pertolongan Tuhan. Sehingga mengalami pemulihan dalam masalah nikah dan buah nikah. Terima kasih Tuhan. Demikian juga dalam masalah-masalah yang lainnya yang sedang dihadapi oleh siapapun Tuhan. Tapi kami tahu Engkau juga mampu menolong. Dan biarlah mereka juga bisa menyadari Tuhan. Supaya juga boleh bergaul erat dengan Engkau Tuhan. Sehingga pemulihan semua akan terjadi. Yang gagal Engkau akan angkat pulihkan Tuhan. Sampai saatnya nanti kami boleh bersama dengan Engkau Tuhan. Di awan-awan permai menyambut kedatangan-Mu kali kedua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berdoa juga bagi sidang jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit dalam tubuh jasmani Tuhan. Juga tidak ada yang mustahil Tuhan. Engkau mampu menolong tepat pada waktu-Mu Tuhan. Sebab Engkau menolong yang sakit Tuhan. Tidak pandang bulu siapapun. Engkau akan tolong memulihkan kesehatan. Dialah kehidupan ini yaitu percaya dan mempercayakan kehidupan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sehingga oleh iman ini kesembuhan itu akan terjadi. Mujizat akan terjadi. Oleh karena belas kasihan Tuhan turun. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih.
Kami bersyukur Tuhan untuk anak-anak yang menghadapi masalah dalam studinya. Engkau juga tolong Tuhan. Sehingga anak-anak ini bisa mengikuti dalam pelajarannya sekalipun secara online. Tapi juga anak-anak ini secara rohani Engkau juga akan tolong. Dan orang tua juga Engkau akan tolong. Supaya mendorong anak-anaknya setia tekun di dalam sekolah minggu Tuhan secara online. Sehingga iman anak-anak ini bisa tetap bertumbuh dan tidak mengalami penurunan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur semua. Dan serahkan sekali lagi juga bangsa dan negara, termasuk kota kita, lingkungan kita, untuk sungguh-sungguh masalah pandemi akan turun. COVID-19 ini semakin menurun Tuhan. Tapi kami tidak bisa berbuat apa-apa. Karena ini merupakan satu, yaitu rencanamu, kehendakmu yang jelas. Engkau akan tolong kami, melindungi kami, memelihara kami. Sekalipun menghadapi masa-masa ini Tuhan. Inilah satu kesempatan yang indah. Sehingga kami boleh belajar Tuhan. Merasakan perlindungan, pemeliharaan langsung daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih kami menyerahkan yaitu pelayan-pelayan-Mu. Yang pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Engkau juga menolong bagi pelayan-Mu yang lain yang terjadwal pada hari-hari ibadah yang lain. Engkau akan tolong, beri kekuatan kesehatan, sehingga beri kesempatan, sehingga tidak ada halangan rintangan untuk mereka mengalami dalam bentuk apapun. Hancurkan halangan-halangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka bisa melayani Engkau dengan sungguh, bukan terpaksa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berilah kepada kami semua kekuatan, kesehatan, dan berkat-Mu limpahkan atas kami, baik damai sejahtera dan kasih karunia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sekarang sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Mempelai pria surga yang mengasihi, yang percaya bersama saya katakan amin. Sahabat malam, Tuhan memberkati sampai ibadah yang akan datang. Haleluya.